Pada video ini, kita akan membahas mengenai integral, yaitu teorema dasar kalkulus. Pada bagian ini, kita mempelajari mengenai teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus ini merupakan teorema sentral dari kalkulus integral. Apa yang kita pelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menghubungkan integrasi dan diferensiasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini memungkinkan kita untuk menghitung integral dengan menggunakan antiderivatif dari integran dari fungsi tersebut. Ada dua teorema dasar kalkulus yang akan kita pelajari pada video ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini, di sini, jika fungsi, kita punya fungsi f sebagai fungsi t, variabel kita t ya, ini adalah fungsi yang dapat diintegralkan sepanjang finite interval i. Jadi intervalnya finite ya. Maka integral pada interval 0x ini akan mendefinisikan fungsi baru, yaitu fx. Ya, yaitu jadi kita bisa tulis fx, f besar, sama dengan integral dari a ke x ft dt. Jadi variabelnya itu ini t, kita integralkan dari a ke x. Jadi sebagai contoh, jika fungsi f kita tidak negatif dan x terletak di sebelah kanan a, ya, jadi x ini terletak di sebelah kanan a, maka fx adalah luas daerah di bawah grafik dari a ke x. Seperti kita lihat pada di bawah ini ya. Jadi x itu x berada di sebelah kanan a, ya kan? Fungsi f kita positif, ya, tidak negatif. Fungsi f kita ini, fungsi f kita yang biru ini, maka fx itu atau integral ini menggambarkan luas ini yang warna biru ini. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, di sini ada kita pakai adalah variabel t. Variabel t kita ini disebut sebagai dummy variabel. Maksudnya dummy variabel itu bagaimana? Jadi variabel ini nggak berpengaruh. Kita bisa pakai ini t, bisa v, bisa apapun, karena setelah ini diintegralkan, variabel yang kita punya adalah variabel x yang ini. Jadi tidak variabel t lagi. Itu yang disebut sebagai dummy variabel. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita lihat dengan jelas bahwa kalau f kecil ini kita integralkan, kita dapat f besar. Maka kalau kita balik, kalau f besar kita turunkan, maka kita dapat f kecil. Sementara kita tahu f besar itu adalah ini, integral ft dt dari a ke x. Ini kita masukkan ke dalam sini, kita dapatkan ini ya, turunan pertama dari x, dari f terhadap x itu adalah turunan dari integral ini. Ya, turunan dari integral ini terhadap x itu adalah f kecil x. Jadi di sini variabelnya t, di sini jadi variabel x. Inilah yang disebut teorema dasar kalkulus yang pertama. Ya. Jadi ini artinya jika kita turunkan sebuah integral, ini ya, kita turunkan sebuah integral, maka integral dan turunan tersebut akan saling meniadakan. Kita bisa lihat ya, integral kita turunkan jadi fungsi itu sendiri, jadi f fungsi x. Ya, ini seperti inverse lah ya, ini inverse ya. Jadi dia saling meniadakan. Jadi kalau kita lihat contohnya ya, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, hitung dy per dx atau turunan pertama terhadap x dari fungsi-fungsi di bawah. Yang pertama adalah kita punya fungsi y sama dengan integral dari a ke x, ya, integral t pangkat 3 tambah 1 dari a ke x. Ini bagaimana mencari dy per dx-nya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Jadi kalau kita tulis ya, dy per dx di sini, dy per dx ini adalah d per dx dari fungsi tersebut, integral a x t pangkat 3 ditambah 1 dt. Kita lihat di sini bahwa ini adalah fungsi t ya, seperti pada rumus teorema dasar kalkulus bagian ke-1, itu bagian yang ini. Nah, sekarang kalau ini bagian yang ini berarti hasilnya adalah fungsi itu tapi sebagai fungsi x. Maka ini hasilnya adalah sama dengan tx pangkat 3 ditambah 1. Jadi dengan teorema dasar kalkulus bagian 1 ini, persoalan seperti ini bisa kita selesaikan secara langsung ya, karena bentuknya kita langsung lihat, kita lihat di sini rumusnya ini,
Kita langsung lihat, oh ini adalah fungsi T atau fungsi apapun itu dummy variable. Ini insignifikan ya, A ini. Yang penting itu cuman yang X di atas. A ini akan saling menghilangkan. Nanti kalau kita udah belajar cara menghitung kalkulus definite kalkulus, kita akan tahu bahwa A ini akan saling menghilangkan di sini kalau kita punya persoalan seperti ini. Jadi yang penting cuman ini harus terhadap X yang paling atas. Terus kemudian T pangkat 3 tambah 1-nya berubah menjadi X pangkat 3 tambah 1. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu kita mencari dy per dx dari integral ini ya, 3t sin t dari x ke 5. Di sini kita perhatikan bahwa batasnya ini sekarang dari x ke 5. Sementara kalau di pada bagian 1 dari teorema dasar kalkulus itu dari sesuatu ke x. Berarti ini harus kita balik dulu. Kalau kita balik batasnya dia akan kasih tanda minus di depan. Jadi minus integral 5e sampai x 3t sinus t dt. Nah, sekarang berarti kita udah bisa cari yang namanya dy per dx. dy per dx itu adalah sama dengan d per dx dari minus integral 5 sampai x 3t sinus t dt. Ya, minusnya bisa kita tarik ke depan. Jadi ini sekarang kita punya d per dx minus dari integral 5x 3t sinus t dt. Nah, sekarang kita perhatikan 3t sinus t ini adalah fungsi t. Maka dari teorema dasar kalkulus bagian 1 kita bisa dapatkan bahwa dy per dx itu adalah sama dengan minus, berarti ini jadi fx 3x sinus x. Ini jawabannya. Sekarang ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah kita punya fungsi. Kita mau cari turunan terhadap x dari cos t dt diintegralkan dari 1 ke x kuadrat. Nah, ini ke x kuadrat di sini. Problemnya kita ke x kuadrat bukan ke x. Jadi bagaimana? Ini kita nggak bisa langsung kerjakan, berarti kita harus menggunakan metode substitusi. Jadi sekarang kita introduksi yang ada variabel yang namanya u. U adalah sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan semua x kuadrat yang ada di sini kita ganti jadi u. Maka kita punya sekarang y sama dengan integral 1 ke u dari cos t dt. Nah, sekarang berarti fungsi y kita adalah variabelnya adalah u. Ya, dan u itu variabelnya adalah x. Yang kita mau cari adalah dy dx. Sementara kita punya variabel u, maka sekarang kita harus menggunakan yang namanya chain rule atau aturan rantai. Itu adalah artinya y pertama kita turunkan terhadap u, kemudian kita kalikan u kita turunkan terhadap x. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Berarti ini y kita turunkan terhadap u, berarti kita turunkan yang ini. Berarti kita turunkan d per du dari integral 1u kosinus t dt. Ini kita kalikan terhadap turunan terhadap x dari u. U adalah x kuadrat. Maka ini adalah turunan x kuadrat. Yang ini berarti ini adalah fungsi t. Kita punya fungsi u. Berarti menurut teorema dasar kalkulus bagian 1, berarti ini kita gantikan jadi u di sini. Berarti sekarang ini hasilnya adalah kosinus u dikali turunan ini adalah 2x. Nah, sekarang kita pindahkan 2x nya ke depan. Nah, sekarang kosinus u itu adalah x kuadrat, maka ini adalah kosinus x kuadrat. Inilah yang jawaban dy per dx. Sekarang contoh kita berikutnya, bentuknya adalah seperti ini. Sekarang kita punya fungsi, tapi batas bawahnya itu berupa bentuknya seperti ini ya. 1 ditambah 3x kuadrat. Nah, sekarang ini harus kita naikkan ke atas. Untuk itu kita kompensasi dengan minus integral 4 1 ditambah
3x kuadrat 1 dibagi 2 ditambah T dt. Nah, sekarang dia udah di atas, tapi tetap harus kita substitusi supaya ini bisa kita selesaikan. Kita introduksi U sama dengan 1 ditambah 3x kuadrat. Nah, sekarang fungsi Y bisa kita ganti. Ini adalah minus integral 4 sampai U 1 dibagi 2 ditambah T dt. Kalau udah gini bisa ya. Berarti kita akan cari, begitu kita mau cari dy per dx, berarti kita harus pakai chain rule, yaitu dy turunkan terhadap u dikali u diturunkan terhadap x. Sekarang coba kita masukkan ya. Ini sama dengan d per du dari y, yaitu minus integral 4u sampai u 1 per 2 ditambah T dt dikali turunan terhadap X dari U, yaitu 1 ditambah 3x kuadrat. Sekarang negatifnya ini bisa kita tarik keluar ke sini ya. Nah, sekarang ini jadi minus, ini fungsi ft ya, fungsi T. Nah, seperti dalam teorema dasar kalkulus bagian pertama, ini bisa kita ganti jadi U di sini. Ini jadi 1 dibagi 2 ditambah U. Ya, minusnya ada, jangan lupa minusnya ya. Dikali turunan terhadap X, yaitu 6X. Nah, sekarang kalau kita kalikan, ini adalah minus 6X dibagi 2 ditambah U. U itu adalah 1 ditambah 3x kuadrat. Ini kita bisa tulis minus 6x dibagi 3 ditambah 3x kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan, maka kita dapatkan dy per dx adalah sama dengan minus 2x dibagi 1 ditambah x kuadrat. Inilah dia jawabannya. Sekarang kita lanjut ke teorema dasar kalkulus bagian kedua. Kalau kita lihat grafik ini, kita punya fungsi fx. Kita punya fungsi fx di sini. Nah, sekarang luas, kita mau tahu luas di bawah fungsi fx, ya, yaitu luas a ini pada interval a ke b. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa luas dari a ke b itu sama dengan luas dari 0 ke B, dari 0 ke B, ya, luas ini semua dari 0 ke B, dikurang luas dari 0 ke A. Ya, masuk akal kan? Jadi luas A ini adalah luas semua ini dari 0 ke B, dikurang 0 ke A. Atau kita bisa tulis dalam integral dari A ke B, fx dx adalah sama dengan integral dari 0 ke B, fx dx dikurang integral dari 0 ke A, fx dx. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi yang bagian ini adalah fungsi f besar pada b, dan bagian yang ini adalah fungsi f besar pada titik A ya. Jadi f besar pada b dan f besar pada titik A. Atau kita tulis integral dari a ke b fx dx, f kecil sama dengan fb kurang fa. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Fx ada b ke a. Inilah dia teorema fundamental kalkulus bagian kedua ya, ini yang dua ini. Jadi untuk mengetahui bagaimana mempergunakan teorema bagian kedua ini, kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama adalah kita mau mencari integral dari cos x dx dengan batas bawah 0 sampai pi. Nah, bagaimana mencarinya? Seperti kita tahu bahwa pada bagian pertama di situ dijelaskan bahwa integral ini adalah antiderivatif. Jadi maksudnya gini, sekarang kita coba cari, kita mau tahu, misalnya kita mau menturunkan fungsi terhadap x. Fungsi apa yang kita turunkan terhadap x yang bisa menghasilkan cos x? Ya, coba kita ingat-ingat. Jadi untuk mencari cos x berarti kita harus menurunkan fungsi sinus x. Nah,
Berarti kalau kita mau mengintegralkan cos X, kita akan dapat sinus X, ya, saling terbalik. Ya, seperti itu. Jadi kita turunkan sinus X dapat cos X. Untuk dapat sinus X kita integralkan cos X. Nah sekarang berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, berarti kita bisa tuliskan integral dari 0 sampai pi dari cos X dx itu adalah sinus X. Sinus X. Nah sinus X itu adalah fx yang ini ya. Ini adalah f besar X. Berarti batasnya itu harus kita masukkan di kanannya. Kadang kita tulis gini, kadang lengkap. Ya, ini dari A ke B, berarti ini dari 0 ke pi. Berarti ini bisa kita evaluasi. Sekarang berarti adalah sinus pi-nya kita masukkan ke X. Sinus pi dikurang sinus 0. Nah, sinus pi berapa? Sinus pi itu sinus 180 derajat adalah 0. Sinus 0 juga adalah 0. Maka kita dapat hasil integral ini adalah 0. Jadi hasil perhitungan kita adalah 0. Kenapa bisa 0? Coba kita lihat dulu grafiknya. Kalau kita plot grafik fx, kita lihat ini ya. Jadi dari 0 sampai pi per 2 itu adalah positif yang hijau. Dari pi per 2 sampai pi negatif. Dan besarnya sama. Jadi kalau kita integralkan definite integral dari 0 ke pi, dia nggak peduli itu positif negatif, dijumlahkannya aja. Jadi ini misalnya ini positif nilai ini ditambah negatif nilai ini, makanya hasilnya 0 ya. Nah contoh berikutnya adalah kita integralkan secant kuadrat x dx dari 0 sampai pi per 3. Jadi pertanyaan kita sama ya. Kalau kita turunkan fungsi apa yang kita turunkan terhadap x yang menghasilkan secant kuadrat x. Ya, kalau kita lihat dari pelajaran kita di turunan, ya kita lihat tabelnya, maka kita tahu kalau kita turunkan tangen x terhadap x, ya, tangen x terhadap x, kita akan dapat secant kuadrat x. Nah, kalau gitu berarti ini langsung kita dapat hasilnya. Berarti integral dari 0 sampai pi per 3 dari secant kuadrat x dx ini adalah tangen x. Kita masukkan batasnya dari 0 ke pi per 3. Nah sekarang berarti ini kita masukkan. Ini berarti sama dengan tangen pi per 3 dikurang tangen 0. Berapa tangen pi per 3 ya? Tangen pi per 3 itu adalah tangen 60 derajat, itu adalah akar 3. Dikurang tangen 0 itu adalah 0, maka hasilnya ini adalah akar 3. Jadi kalau kita gambar grafiknya ya, kita lihat di grafik ini, kita bisa lihat, kita gambar grafik secant kuadrat x ya, ini grafik secant kuadrat x, kita bisa lihat bahwa inilah yang luasnya adalah akar 3 yang hijau ini. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah integral x kuadrat dikali akar x dx dari dengan batas 4 sampai ke 9. Nah ini bagaimana? Ini kita tulis untuk menyelesaikan ini. Berarti kita sederhanakan dulu ya. Berarti ini bisa kita tuliskan. Ini adalah integral 4 sampai 9 x kuadrat dikali x pangkat setengah dx. Ini bisa kita sederhanakan lagi. 4, 9 x kuadrat supaya bisa perkalian pangkat dikalikan ini jadi penjumlahan ya. Ini jadi pangkat 2 itu sama dengan pangkat 4 per 2 dikali x pangkat setengah dx. Nah berarti 4 per 2 tambah setengah ini sama dengan integral 4 ke 9 x pangkat 5 per 2 dx. Sekarang pertanyaannya sama. Kalau kita mau dapat integralnya ini, pertanyaannya ada integral adalah antiderivatif. Jadi berarti kita tanya kalau fungsi apa yang diturunkan supaya dapatnya x pangkat 5 per 2. Berarti ini adalah fungsinya adalah 2 per 7 dikali x pangkat 7 per 2. Coba kita cek. Kalau ini kita turunkan, berarti 2 per 7 dikali ini ke depan ya, dikali 7 per 2 dikali x kurang 1. Pangkatnya kurang 1. Berarti 5 per 2. Ini saling menghilangkan ya, jadi ini sama. Jadi inilah dia integral dari
X pangkat 5/2. Makanya ini yang di atas ini bisa kita tuliskan. Ini sama dengan hasilnya adalah 2/7 X pangkat 7/2, batasnya dari 4 ke 9. Coba kita sederhanakan lagi, berarti ini 2/7 dikali X pangkat 6/2 dikali X pangkat 1/2 dari 4 ke 9. Sama kan? Jadi kalau ada pangkat ini penjumlahan 6 tambah 1 7. Nah ini sama dengan 2/7 X pangkat 6/2 itu adalah X pangkat 3, X pangkat setengah itu adalah akar X. Ini adalah dari 4 ke 9. Sekarang kita masukkan batas-batasnya ya. Ini adalah sama dengan 2/7, kita keluarkan 2/7 yang keluar, X pangkat 3 akar X, berarti ini 9 pangkat 3 kali akar 9 dikurang 4 pangkat 3 dikali akar 4. Ini sama dengan 2/7 dikali 9 pangkat 3 adalah 729 dikali 3 dikurang 4 pangkat 3 adalah 64 dikali 2. Jadi kalau kita masukkan ke kalkulator, kita dapat ini hasilnya adalah 4118/7. Jadi inilah jawabannya. Sekarang ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah 4 sampai 0 ini batasnya ya. Kita cari integral X pangkat 3 dari batasan 4 sampai 0. Nah, sekarang ini kita baliklah ya, supaya kita punya supaya dia batasnya dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Kalau 4 ke 0 ini berarti dari kanan ke kiri, karena 4 di sebelah kanan 0 ya. Berarti ini adalah minus 0 4 X pangkat 3 dx. Nah sekarang apa yang kita turunkan supaya dapat X pangkat 3? Berarti ini adalah, jangan lupa minusnya ya, ini adalah 1/4 X pangkat 4 dengan batas 0 4. Nah sekarang ini berarti bisa kita masukkan batas-batasnya. Batas-batasnya adalah minus 1/4 ya, 4 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Nah ini kalau kita masukkan, maka hasilnya adalah minus 64. Kenapa dia minus 64 ini? Minus ya, ini karena kita lihat dia bergeraknya batasnya tadi awalnya dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan. Contoh berikutnya ya, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah integral dari 1/x kuadrat dari minus 1 sampai 1. Kalau gitu ini gimana ya? Nah kalau gitu ini coba untuk supaya gampang diselesaikan, kita modifikasi sedikit. Ini berarti dari minus 1 sampai 1 X pangkat minus 2 dx. Nah sekarang apa turunan dari fungsi apa supaya dapat X pangkat 2, X pangkat minus 2? Untuk dapat X pangkat minus 2 itu adalah turunan dari minus 1/x. X pangkat minus 1 minus X pangkat minus 1. Itulah yang kita dapatkan untuk kalau kita turunkan dapat X pangkat minus 2. Sekarang dia ada pada interval minus 1 1. Coba kita masukkan, maka apa yang kita dapat? Ini kita dapat adalah minus 1/1 dikurang 1/-1. Maka ini adalah sama dengan 1/1 1 kurang berarti tambah 1. Ini adalah minus 2. Sekarang pertanyaan kita, apa mungkin ini minus? Kenapa? Karena ini pertama, batasan kita dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Terus X pangkat 2 ini nggak mungkin berada pada minus. Kita masukkan minus 1, dia tetap positif. Kita masukkan minus 3, positif. Dia nggak pernah negatif. Sementara ini artinya ini adalah luas daerah di bawah sumbu X. Jadi mungkin ada sesuatu yang aneh di sini, karena ini nggak mungkin terjadi. Dia tidak mungkin minus. Mengerti ini? Coba kita lihat plotnya. Nah kita lihat plotnya. Kalau kita plot fungsi ini ya, dari minus 1
minus 1 ke 1, kita lihat minus 1 ke 1. Yang terjadi adalah pada saat X sama dengan 0, garis ini tidak pernah menyentuh sumbu Y. Dia akan terus naik sampai tak hingga, yang kanan ini juga terus naik sampai tak hingga, dia nggak pernah ketemu. Ini adalah yang kita namakan asymptote problem. Kenapa? Ini bisa kelihatan sebenarnya. Kita lihat ke persoalan kita. 1 per X kuadrat, kita masukkan 0 di sini, jadi 1 per 0 ya. Itu yang menyebabkan terjadi asymptote problem di sini. Nah, kalau kita punya asymptote problem, luasnya nggak bisa kita cari. Jadi luas daerah yang hijau tidak bisa dihitung karena daerahnya tidak tertutup. Yang bisa kita hitung misalnya kalau daerahnya tertutup, misalnya kita punya fungsi. Kita mau hitung dari A ke B luasnya. Ini fungsinya tertutup. Lihat, ini tertutup semua, bisa kita hitung. Kalau ini nggak pernah nutup, di sini dia nggak pernah nutup. Jadi ini tidak ada hasilnya ya, perhitungan ini. Jadi soal kita yang di atas ini bukan minus 2, tapi ini hasilnya adalah divergen. Tidak bisa, nggak ada hasilnya. Jadi ini adalah problem pada daerah sini, pada X sama dengan 0 ya. Jadi kalau domain yang kita pilih itu tidak mencakup 0, kita nggak akan punya masalah. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya problemnya, kita ganti. Sekarang kita integralkan dari 1 sampai 3. 1 sampai 3 1 per X kuadrat dx. Kalau 1 sampai 3 berarti di sini dia. Dari 1 sampai 3 sini. Berarti ini nggak ada masalah ya. Dia nggak ada asymptot di situ. Jadi kalau kita hitung, ini adalah sama dengan minus 1 per X. Ya kan? Ini dari 3, 1. Kalau kita masukkan ini akan sama dengan minus 1 per 3 dikurang 1 per 1. Maka ini hasilnya adalah, ini hasilnya minus 2 per 3 dikali minus, maka hasilnya adalah 2 per 3. Maka kita nggak punya masalah ya. Dan hasilnya positif, masuk akal. Kalau tadi hasilnya negatif nggak masuk akal. Jadi kita punya problem yang namanya asymptotic problem di sini. Sekarang contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya ini lebih menarik ya. Jadi kita cari integral fungsi fx dx dari 0 sampai 6. Nah, fungsi fx dx ini adalah merupakan piecewise function. Jadi pada saat x lebih kecil dari 2, fungsinya adalah x pangkat 3. Pada saat X lebih besar atau sama dengan 2, fungsinya adalah 5X kurang 2. Ya, jadi bagaimana kita ngitungnya? Ya, jadi jelas. Kita bisa bagi 2 dia. Ya, jadi dari 0 sampai 2, dia fungsinya adalah X pangkat 3. Dan dari 2 sampai 6, dia fungsinya adalah 5X kurang 2. Jadi sekarang bisa kita tuliskan dalam bentuk integral. Ini bisa kita pisah ya. Jadi ini adalah sama dengan integral dari 0 sampai 2. Fx-nya adalah X pangkat 3. Ya kan? Baru dari 2 sampai 6 ini adalah 5X kurang 2 dx. Nah, sekarang kita coba kerjakan. X pangkat 3 itu berarti itu adalah turunan dari 1 per 4 X pangkat 4. Batasnya adalah 0, 2. Nah, ini kita pisah aja dulu supaya gampang. 5X kita pisah dengan 2. Maka kita dapat adalah integral 5X 26 dx. Oh, 5 ini konstanta, kita bisa supaya gampang kita keluarkan aja 5-nya di sini. Nah, sekarang minus integral 2 sampai 6 2 dx. Ya, jadi sekarang kita bisa hitung lagi. Ini adalah sama dengan 1 per 4 X pangkat 4. Dari 0 sampai 2 ditambah 5 dikali ini. Ini adalah setengah X kuadrat. Berarti 5 per 2 X kuadrat dari 2 sampai 6 dikurang 2X dari 2 sampai 6. Ya kan? Nah, sekarang kita masukkan aja. Kita masukkan. Berarti ini adalah 1 per 4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Ingat ya, selalu masukkannya dari atas dulu. Ya. Ditambah 5 per 2 dikali
6 kuadrat dikurang 2 kuadrat dikurang 2 dikali 6 kurang 2. Nah, kita masukkan semuanya ini, kita hitung, maka kita akan dapat besarnya adalah 76. Jadi untuk dapat jadi mungkin ada yang bingung bagaimana maksudnya piecewise function ini. Coba kita lihat kalau kita plot. Jadi kita plot pada saat dia 0 sampai 2, fungsinya adalah y sama dengan x pangkat 3. Itu yang pertama ini, ya. Kemudian kita lanjutkan dari 2 sampai 6 itu adalah 5x kurang 2. Jadi jelas yang mau kita cari adalah luas di bawah kurva ini dari 0 sampai 6, ya, sampai sini. Jadi kita bagi bagiannya, pertama yang ini kita hitung ditambah yang ini. Sekarang kita masuk pada bagian menghitung total area, ya. Jadi kita tahu luas itu biasanya adalah selalu positif. Cuman dari perhitungan kita sebelum-sebelumnya kita bisa lihat bahwa kita ketemu beberapa luas keadaan di mana luasnya negatif. Jadi kalau luas negatif itu artinya luas dari daerah yang berada di bawah sumbu X. Coba kita lihat misalnya ini, ya. Jadi luas A1 yang ini positif. A3 pun positif. A2 negatif. Kenapa A2 negatif? Karena A2 daerahnya berada di bawah sumbu X. Nah, kalau kita integralkan dari A sampai B, kita gunakan definite integral, ya. Jadi integral dari A sampai B fx dx itu selalu menghasilkan yang namanya net sign area. Otomatis ini, ya, dia nggak peduli. Jadi dia selalu, ya, kalau positif negatif. Jadi yang dia dapat adalah luasnya adalah A1 ditambah A3 dikurang A2. Sementara kadang-kadang kita mau hitung sebenarnya luas totalnya berapa. Jadi yang A2 ini pun kita mau luas totalnya berapa. Untuk itu kita pakai yang namanya, kita ganti sign-nya. Sign dari A2, misalnya sign dari daerah yang luasnya negatif di bawah sumbu X. Jadi contoh ini seperti A2. A2 ini negatif. Kalau A2 negatif berarti kita ganti sign-nya. Kalau kita ganti sign-nya berarti dia terbalik. Jadi dia itu luasnya di sini, ya. Bukan yang ini kita hitung, tapi A2 yang ini, ya, yang mirror dari dia. Kita ganti sign-nya. Yang fungsinya tadinya negatif kita ganti jadi positif. Jadi rumusnya itu total area yang tadi, sekarang kita punya absolute value di sini, ya, nilai absolut dari fx. Nilai absolut itu artinya selalu positif, fungsinya selalu positif. Artinya gimana? Kita lihat piecewise function ini. Kalau fx-nya positif, berarti kita tulis fx. Kalau fx-nya negatif, berarti ini dari tadi udah negatif, ya. Kita kali negatif, dia jadi positif. Jadi dia selalu positif. Oke. Nah, supaya lebih mengerti kita lihat contohnya. Jadi contohnya adalah kita cari total area antara fx sama dengan 1 kurang x kuadrat dan sumbu x pada interval 0, 2. Sekarang tugas kita adalah kita harus memastikan bahwa fungsi kita ini akan berganti tanda atau tidak, ya. Karena kalau kita pakai langsung, kita integralkan langsung, kita akan mendapatkan area yang bukan total area yang sebenarnya, karena area yang positif akan dikurangkan dengan yang negatif. Jadi kita harus tahu kapan dia berganti tanda. Kapan dia berganti tanda? Pada saat fungsi memotong sumbu X. Coba lihat, ya, misalnya kita fungsi, dia motong sumbu X di sini, terus dia motong sumbu X di sini. Dia ganti tanda dari positif negatif positif. Berarti kita harus cari kapan fungsi ini motong sumbu X. Kapan dia motong sumbu X? Pada saat fx sama dengan 0. Yaitu pada saat 1 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Kalau gitu ini kita dapat pada saat x sama dengan plus minus 1. Yaitu pada x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 1. Nah, interval kita 0,2. Berarti kalau interval kita 0,2 yang kita perhitungkan cuman ini. Ini kita nggak perhitungkan. Kita nggak peduli. Ya. Berarti karena kita udah tahu, kita pastikan bahwa fungsi kita berubah tanda, maka untuk menghitung total area, ini kita integralkan absolute value-nya, yaitu dari 0 sampai 2, absolute value 1 dikurang x kuadrat dx. Nah, yang berikutnya kita lakukan sign analysis test. Kita analisis tandanya, ya. Sign analysis test, ya.
Jadi ini kita mau cek tandanya itu berubahnya di mana. Jadi kita masukkan poin-poin penting yang kita punya. Yang pasti intervalnya dari 0 sampai 2. Terus yang penting satu lagi, dia memotong di X sama dengan 1, dia memotong ini. Berarti ada dua kemungkinannya. Ini di sebagian sini kalau nggak positif atau negatif, di sini juga kalau nggak positif atau negatif. Kita coba aja. Kita ambil satu poin di sini, setengah. Kita ambil satu poin di sini, 3/2. Ya. Jadi pada saat X sama dengan setengah, kita masukkan ke fungsi kita adalah 1 dikurang setengah kuadrat. Ini adalah hasilnya 3/4. 3/4 ini positif. Maka di sini di interval ini positif. Bagaimana interval berikutnya? 3/2. Kita masukkan 1 dikurang 3/2 kuadrat. Ini adalah kita hasil dapatnya adalah minus 5/4. Maka di interval ini hasilnya adalah minus. Nah, setelah kita tahu sign-nya, sekarang kita bisa masukkan rumusnya. Jadi A sama dengan yang pertama dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 rumusnya positif ya. Jadi di sini intervalnya positif, maka kita masukkan ini adalah integral dari 1 dikurang X kuadrat dx. Ditambah dari 1 ke 2. Nah, ini negatif. Kalau negatif berarti minus 1 dikurang X kuadrat dx. Ini kita hitung, maka ini akan kita dapatkan ini adalah turunan apa yang kita turunkan supaya 1, kita turunkan X. Apa yang kita turunkan supaya dapat X kuadrat, itu adalah X pangkat 3/3. Ya, nah ini dari 0 sampai 1. Ditambah, ya, ditambah minus, berarti ini adalah minus ya. Ini adalah minus sama X dikurang X pangkat 3/3 dari 0 1. Sekarang kita masukkan ya. Oh, ini bukan dari 0 1, ini dari 1 ke 2, dari 1 ke 2. Sekarang kita masukkan ya, ini kita masukkan, berarti kita masukkan yang 1 dulu, kita masukkan berarti ini adalah 1 dikurang 1 pangkat 3 dibagi 3 ya. Nah, ini dikurangi ya, 0 dikurang 0 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 2 dikurang 2 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 1 dikurang 1 pangkat 3 bagi 3. Oke. Nah, ini semua kita masukkan, kita akan dapat yang pertama ini adalah 2/3 ya kan, ini akan ditambah 4/3, maka luasnya ini adalah 6/3, luasnya adalah 2. Jadi luas total dari perhitungan kita adalah 2. Kalau kita lihat, kalau kita plot ya, kalau kita plot, inilah dia. Ini fungsinya dari 0 ke 1 dia positif, dari 1 ke 2 dia negatif. Ya. Jadi dari sini dia positif, terus di sini dia negatif. Kalau kita integralkan langsung, kita nggak peduli, kita nggak buat absolute value, hasilnya adalah minus 2/3. Minus dia kenapa? Karena yang merah lebih besar dari yang hijau. Makanya kalau kita mau pastikan apakah perhitungan kita akan benar atau tidak, kita cek dulu apakah fungsi kita akan memotong sumbu X pada interval yang kita pakai. Kalau dia memotong berarti ada bagian yang negatif ya. Kalau dia tidak memotong nggak ada masalah, kita hitung langsung pakai rumus ini. Baik, sekian dulu bagian yang ini, kita akan lanjutkan pada video kita berikutnya. Terima kasih.